Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat siang. Hari ini kelompok kami akan membahas tentang analisa data. Hah? Analisa data? Emang itu apa sih? Kamu nggak tahu analisa data itu apa? Sini biar aku jelasin. Jadi guys, analisa data adalah proses untuk mengumpulkan, menyimpulkan, mengelola, dan menyajikan apa yang data kita pilih bukan berdasarkan asumsi tapi fakta. Sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan nama. Saya Aprilia Arabella. Perkenalkan, nama saya Yulita Tante. Saya Diara Laskalida. Dan simak baik-baik. Nah, jadi ada beberapa tahapan analisis data. Yang pertama, tahapan menentukan topik dan tema analisa. Dan yang kedua, mengumpulkan data. Ketiga, mengolah data. Keempat, visualisasi data. Dan yang kelima adalah menyimpulkan atau mengambil kesimpulan dan presentasikan data. Jadi setelah teman-teman menentukan topik dan tujuannya, kita bakal lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu pengumpulan data. Nah, di sini data kami dan di sini ada sebanyak 50 siswa SMA yang telah mengisi data kami. Nah, kalau kita geser ke bawah lagi, di situ kan jawabannya udah ada dalam bentuk diagram tuh. Contohnya yang kayak usia ini. Tapi kalau teman-teman perhatikan, di sini tuh ada 7 kategori, 9 kategori. Padahal kan di sini kan usianya tuh cuma ada 4 jenis kategori, yaitu 15, 16, 17, dan 18. Tapi karena penulisannya yang berbeda, otomatis itu dibaca sama sistem ada 9 kategori. Nah, oleh karena itu, mengapa kita perlu melakukan analisa data? Oke, untuk lanjut ke tahap selanjutnya, teman-teman bisa lihat tanda warna hijau di atas itu, terus teman-teman tekan itu ya. Kalau teman-teman sudah masuk, nanti tampilannya bakalan kayak gini. Nah, ini tuh disebut dengan data mentah. Nah, selanjutnya kita bakalan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pengolahan dan visualisasi data. Langkah pertama, kita bersihkan dulu datanya ya. Sebelum kita bersihkan, kita backup dulu. Untuk kita copy yang data pertamanya. Nah, kalau sudah, baru kita bersihkan. Oke, di sini kan data kami seperti yang saya bilang tadi, umur di sini tuh dia nulis umurnya cuma 16, ada yang nulis 16 tahun dan sebagainya. Nah, ini tuh kita satukan dulu, samakan semuanya. Nah, terus selain itu di sini data kami juga ada yang ngisinya 2 kali, jadi namanya di sini tuh ada 2. Nah, ini tuh yang satunya kita hapus aja. Kalau sudah, nanti udah kayak gini. Kalau udah kita samakan semuanya, nanti tampilannya bakalan kayak gini. Jadi lebih rapi gitu kan. Nah, selanjutnya karena kami juga menyiapkan data yang harus diisi pakai paragraf gitu kan, pakai kalimat gitu kan. Nah, jadi di sini tuh ada macam-macam jawaban. Nah, gimana caranya supaya di sini tuh bisa jadi jawabannya tuh bisa kita jadikan lebih dikit. Nah, jadi caranya itu kita kelompokkan. Kayak misalnya di sini tuh ada jawab, ini jawabnya iya terus dan seterusnya. Terus jawaban lainnya juga ada yang bilang kayak pada situ merasa musik juga bla bla. Nah, jadi kita kelompokkan aja seperti ini.
seperti ini, jadi cuman ada 4 kategori atau lebih sedikit dan lebih gampang kita olah. Nah, selanjutnya kalau misalnya datanya udah selesai teman-teman olah, nah kita bisa ubah ke dalam bentuk diagram seperti ini. Ini udah kami ubah ke dalam bentuk diagram semua ya. Di sini. Jadi kita bisa lihat jumlah terbanyak dan terendah. Misalnya pada diagram lingkaran dan batok tersebut. Misalnya saya mau lihat berapa persen sih orang yang menyukai musik. Nah, di sini kan ada sebanyak 76% yang suka dengerin musik tuh. Sedangkan yang gak suka dengerin musik itu ada 2% orang. Selanjutnya seperti itu. Kalau teman-teman bisa melihat lagi, di sini selain itu di sini juga pada diagram tersebut, diagram batang tersebut, di sini kan juga ada usia-usia. Misalnya di sini yang paling banyak mengisi data kami itu rata-rata usia 17 tahun. Sementara 18 tahun yang isi cuma 1 orang. Jadi di sini tuh rata-rata data kami itu merupakan data kategorial ya, kecuali usia. Oke, selanjutnya kita bakalan lanjut ke tahap selanjutnya ya, atau yang tahap terakhir, yaitu kesimpulan, menarik kesimpulan. Oke, jadi berdasarkan dari hasil data yang kami kumpulkan, kebanyakan orang berusia 17 tahun banyak yang mengisi data tersebut, dan banyak dari mereka setuju dan merasa mendengarkan musik saat belajar itu cukup membantu untuk konsentrasi. Tapi menurut dari mereka, musik itu didengarkan tergantung pada mata pelajaran apa dan pada kondisi dan situasi. Jadi saran dari kami, musik memang membuat tenang, tapi ingat jangan mendengarkan musik saat sedang dalam kondisi KBM. Kita numpuk bikin pusing, Excel jadi lawan tanding. Tapi hasil analisa ini bikin tugas jadi cemerlang dong. Dan selamat datang di dunia data kategorial. Dunia yang penuh label, jenis, dan kadang pilihan hidup. Nah, jadi jangan takut sama kategori karena di situ ada letak jawabannya. Terima kasih karena sudah menemani kami di dunia kategori ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye bye.